Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, foto bapak, foto kawan-kawan, semuanya. Habislah aku, habis. Aduh, apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Bina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati jika membuka wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati? Seperti tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, makan, ngobrol, lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler. Dan makananku tak habis, tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palo Karlae, pengawal setia Sang Hyang Sri Dewi Padi dalam Surela Geliggo. Ya, aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang. Padahal banyak orang yang membutuhkan makanan. Ini adalah hukuman untuk orang yang sering menyanyikan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan, malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, keterlaluan, Ambina.
Apakah kau jelmaan meong palo karelai? Apakah kau jelmaan meong palo karelai? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab. Jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku. Bantulah aku. Benar. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia meong palo. Tidak. Ini bukan hukuman. Dia tak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia bukan siapa-siapa. Bukan jelmaan siapa-siapa. Bukan jelmaan meong palo karlai. Bukan pengawal setia Sang Yang Dewi Padi. Bukan pengawal setia Sang Yang Dewi Padi. Itu adalah mitos yang mengajarkan agar kita menghargai makanan dan minuman, agar kita menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku mengakui, aku telah seenaknya menyanyikan makanan, tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Ini yang kubutuhkan. Jadi dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir ini kuno adalah yang disebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aha, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan menjarakanku? Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Aku tak bisa lagi memikirkannya. Ini membuatku tertekan ya Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku benar-benar tak sengaja menabrakmu. Aku mohon, hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Aku tidak sengaja. Sungguh aku tak sengaja. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Tidak, aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak, penonton tak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka rekam monolog ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah.
Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan itu tuan dan nyonyanya datang kemari untuk menangkapku, atau bahkan membunuhku, atau itu orang suruhan tuan dan nyonya yang bertugas membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku, jangan tangkap aku. Aku mohon, jangan tangkap aku. Aku tak sengaja menabraknya. Tiba-tiba dia ada di sana. Dia menyeberang begitu saja. Aku tak melihatnya. Percayalah padaku. Aku mohon, percayalah padaku. Aku tak melihatnya. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Aku akan lakukan apa yang kau inginkan. Katakanlah, akan aku lakukan. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Aku tidak berniat untuk menabraknya. Ini adalah murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya. Aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik